rekan mahasiswa, selamat datang di obrolan bareng satu, tempat kita mencari ide dan perspektif baru nih. Oke, perkenalkan, saya Dia Putri Ajahra selaku host pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat ramai baru-baru ini dan sangat relevan juga tentunya. Topiknya adalah dampak dari naiknya PPN 12% terhadap perekonomian Banten. Nah, tentunya saya tidak sendirian di sini. Kita kedatangan 5 narasumber yang sangat keren banget nih dari kelompok 1 kelas 1H jurusan Administrasi Publik. Oke, sebelum mulai mungkin kita kenalan dulu kali ya. Boleh dimulai dari siapa? Dari Eldin. Oke, perkenalkan nama saya Eldin. Saya Ijana Zaulia. Perkenalkan nama saya Syafrana Faiza. Saya Trevi Laura Sabrina. Perkenalkan nama saya Adina Martu Izni. Oke, teman-teman narasumber gimana kabarnya? Baik ya? Baik. Hostnya nggak ditanyain kabarnya? Oh, iya host Gimana? bukan Bener. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke. Sebelum mungkin kita langsung aja kali ya mulai ke pembahasan pertama tanpa lama-lama mengenai pengenalan PPN dan kenaikan tarifnya nih. Pajak pertambahan nilai atau PPN itu sering sekali kita mendengar hal itu ya. Tapi mungkin masih banyak orang yang belum benar-benar paham apa sih sebenarnya PPN itu dan kenapa hal ini penting untuk perekonomian kita. Nah, untuk memulai, mungkin saya akan meminta Mbak Syafira terlebih dahulu untuk menceritakan apa sih sebenarnya PPN itu, Mbak. Terima kasih Mbak Dia telah memberi waktunya untuk menjelaskan apa sih itu PPN ya. PPN itu atau pajak pertambahan nilai itu adalah misalnya gini, kita beli baju di toko. Nah, harga yang kita berikan itu sudah dipotong dari harga PPN tersebut. Oke. Nah, jadi PPN itu kayak pajak tambahan yang setiap kali kita bayarkan setiap kita membeli barang atau jasa. Oke, informatif sekali ya. Contohnya itu kayak misalnya kita membeli makanan di warung, terus juga kita beli bensin di SPBU, terus juga kita beli tiket di bioskop, itu sudah termasuk kita membayar PPN. Oke, informatif sekali ya Mbak Syafira. Mungkin pertanyaan selanjutnya ke Mbak Isni nih. Mbak Isni, kenapa sih PPN ini penting dalam konteks perekonomian kita? Oke, kenapa PPN ini penting banget? Karena PPN itu jadi sumber pemasukan terbesar di negara kita. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Safira tadi, ketika kita beli bensin, atau mungkin kita membeli makanan, atau mungkin kita membeli tiket, itu sudah termasuk PPN. Nah, PPN ini dipakai oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti bangunan, terus juga jalan, terus juga dana untuk kesehatan, dana untuk pendidikan, dan dana untuk subsidi masyarakat. Dan juga PPN ini tuh akan terus tetap stabil karena adanya transaksi antara barang dan jasa. Jadi seperti itu, Mbak Dia. Nah, menarik ya, ternyata PPN itu berarti sangat penting ya Mbak. Penting banget. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, baru-baru ini pemerintah itu menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Nah, kira-kira apa sih alasan pemerintah melakukan kebijakan itu? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Elin, silakan. Oke, baik Mbak Dia. Jadi kalau mengenai PPN 12% ini sebenarnya sudah dicanangkan semenjak 2021 dan saat ini sudah menjadi undang-undang yang berkekuatan hukum tetap. Jadi untuk PPN 12% ini sebenarnya merupakan kewajiban yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Namun pada saat ini, pada nyatanya pertumbuhan ekonomi kita, kemudian tingkat inflasi dan juga kenaikan harga bahan pokok itu menjadi masalah tentunya pada masyarakat biasa. Jika PPN ini diselaraskan pada semua barang ataupun semua lini, itu menjadi tantangan yang berat untuk masyarakat karena keadaan ekonomi yang kurang baik seperti itu.
Mbak Dia. Oke. Makasih ya Mas Eldin. Mungkin pertanyaan selanjutnya saya akan meminta Mbak Trevi nih. Mbak Trevi, gimana sih pendapat Mbak Trevi ke adanya kenaikan tarif ini yang nantinya akan berdampak pada masyarakat? Gimana pendapat Mbak Trevi? Oke, terima kasih Mbak Dia. Jadi kenaikan PPN tersebut secara langsung akan membebani masyarakat karena menyasar pada barang-barang kebutuhan pokok. Nah, kalau keputusan PPN itu dibiarkan bergulir, maka mulai dari harga sabun mandi hingga harga bahan bakar minyak akan ikut naik. Nah, otomatis daya beli masyarakat akan terganggu dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Indef, deflasi yang terjadi di Indonesia selama 4 bulan berturut-turut mengindikasikan daya beli masyarakat yang melemah. BPS juga mencatat bahwa terjadi deflasi pada bulan Mei hingga Agustus secara bulanan pada tahun ini. Dan Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listianto, juga mengatakan lemahnya daya beli sudah terlihat dari konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,9% secara kuartalan pada kuartal 1 dan 2 2024. Jumlah tersebut turun dari pertumbuhan konsumsi sebelum COVID-19 yang minimal 5%. Padahal pada kuartal 1 dan 2 2024 tahun ini terjadi momen lebaran dan pemilu yang harusnya bisa mendongkrak konsumsi. Nah, tren deflasi yang stabil ini terjadi selama beberapa bulan terakhir. Itu seharusnya pemerintah melihat terlebih dahulu situasi ekonomi masyarakat saat ini sebelum memutuskan untuk menaikkan tarif PPN. Nah, jadi ini tuh bukan waktu yang tepat sih sebenarnya ya. Jadi jika PPN dipaksakan naik ya, daya beli masyarakat itu bukan lagi merosot, melainkan terjun bebas gitu sih Mbak Dia. Iya. Serem banget ya Mbak Trevi. Oke. Terakhir nih Mbak Dinda. Apakah kenaikan tarif ini nantinya akan berdampak pada dunia usaha juga nantinya? Oke Mbak Dia, jadi ini tuh berdampak di dunia usaha karena pada tanggal 1 Januari 2025 ini PPN bakalan resmi dinaikkan dari angka yang tadinya 11% menjadi 12%. Nah, itu karena pemerintah mengambil kebijakan itu karena untuk menjaga anggaran belanja negara. Jadi seperti itu. Oke, cukup ya Mbak. Oke, dari pembahasan tadi berarti kita tahu ya PPN itu memiliki peran yang sangat besar untuk perekonomian kita. Di satu sisi PPN ini bisa menambah beban konsumen, tapi di sisi lain PPN ini bisa memperkuat anggaran negara. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Seperti yang kita tahu, Banten adalah salah satu provinsi yang memiliki sektor perekonomian yang beragam, mulai dari sektor UMKM, industri manufaktur, bahkan pariwisata juga banyak. Nah, pastikan ada dampak yang dirasakan pada masing-masing sektor tersebut. Nah, untuk memulai mungkin saya akan meminta Mbak Trevi ini untuk menggambarkan bagaimana sih gambaran umum sektor perekonomian yang ada di Banten. Jadi Banten tuh memang terkenal ya sebagai pusat ekonomi di Indonesia. Ada banyak kawasan industri besar seperti di Tangerang, Cilegon, dan Serang yang berfokus pada manufaktur seperti baja dan petrokimia. Di sisi lain, Banten juga memiliki banyak UMKM di daerah-daerah seperti Pandeglang dan Lebak. Tidak ketinggalan juga nih, dari sektor pariwisata di Banten juga ada Pantai Anyer dan Tanjung Lesung yang menjadi daya tarik utama, dan Pantai Anyer dan Tanjung Lesung juga menjadi daya tarik utama yang menyumbang pada pendapatan daerah gitu Mbak Dia. Oke, terima kasih ya Mbak Trevi. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih untuk Mbak Isni. Gimana Mbak Isni melihat kenaikan tarif PPN ini akan berdampak pada pelaku usaha kecil nantinya? Oke, terima kasih Pak Nadia. Jadi kenaikan PPN ini tuh berdampak banget pada pengusaha kecil, apalagi di bagian barang, terutama di barang itu kenaikan PPN itu bakalan terus melonjak naik. Gara-gara kenaikan itu daya
daya beli konsumen itu jadi turun, sehingga bikin para pengusaha tuh usaha kecil jadi susah buat berjualan. Jadi mereka harus mencari cara gimana caranya dengan modal yang seadanya, tapi mereka tetap bisa berjualan dengan cara membuat lebih menarik seperti itu. Oke. Lanjut nih, aku di sektor manufaktur. Mungkin aku akan bertanya ke Mas Elin, bagaimana? Apakah ada dampak di sektor tersebut, Mas Elin? Ya sebenarnya untuk sektor manufaktur ini sendiri sangat terdampak tentunya Mbak, karena sektor manufaktur ini berlipat-lipat dia terkena PPN-nya, dari mulai bahan-bahannya, kemudian dari proses produksinya sampai dengan nanti penjualannya, sehingga berkali-kali lipat terkena pajak pertambahan nilai. Kemudian untuk sektor manufaktur ini sangat dikhawatirkan saat ini karena dengan adanya pertambahan nilai 12%, kemudian pada saat ekonomi ini tidak saat prima-primanya, tentunya ini jadi kekhawatiran bagi buruh pabrik misalnya, karena akan banyak tentunya yang pabrik-pabrik yang menggunakan sistem PHK. Karena ya kita realistis saja Mbak, karena kan perusahaan mengejar untung sehingga tidak selalu semerta-merta memikirkan karyawan seperti itu. Oke, terima kasih ya Mas Elgin. Nah, untuk menghadapi adanya dampak kenaikan ini, apakah ada strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah nantinya, Mas Elgin? Oke, saya izin serius dulu ya. Mengenai strategi pada pada pemerintah Prabowo Gibran saat ini, tentunya sudah tepat untuk menaikkan UMP. Namun juga pada angkanya saya masih belum cocok, karena menurut pada Center Economic Law and Studies, Mas Bima Yudhistira sudah mengkaji bahwasanya untuk mengoptimalkan perekonomian Indonesia pada ekonomi tahun 2025, tentunya kenaikan UMP 66,5% itu sangat kecil dibandingkan misalkan negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian saya harapannya sih UMP itu bisa naik sekitar 8-10%, sehingga walaupun terjadi pajak pertambahan nilai, tetapi daya beli masyarakat, kemudian industri-industri manufaktur itu tetap berjalan sesuai mestinya, seperti itu Mbak. Oke. Pada pembahasan kali ini mungkin dapat disimpulkan ya dari pembahasan awal diskusi kita mengenai pengenalan PPN, lalu kenaikan tarifnya dan dampak-dampaknya pada sektor. Lalu tadi juga sudah ditambahkan tentang solusinya. Nih, setelah pembahasan tadi sudah sampailah kita di akhir podcast pada hari ini. Kita juga sudah diskusi, kita juga tadi sudah menjelaskan mengenai pengenalan PPN, dampak-dampaknya, lalu strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah nantinya. Sebelum kita tutup nih, saya mungkin ingin bertanya kepada salah satu narasumber untuk harapan kedepannya terhadap perekonomian Banten setelah adanya kebijakan ini. Mungkin Mas Elin bisa memberikan harapan? Saya sih sebenarnya cukup optimis pada perkembangan ekonomi Banten, karena mungkin sektor pariwisata, sektor manufaktur, kemudian sektor UMKM-nya sudah mulai berkembang, sehingga semoga nanti Banten menjadi provinsi dengan putaran ekonomi yang cukup tinggi. Oke, terima kasih harapannya Mas Elin. Terima kasih pada teman-teman narasumber juga yang sudah datang pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga dengan semangat kerjasama dan langkah yang baik, Banten bisa mengatasi tantangan ini dengan baik juga. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Mungkin kita cukupkan ya untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Dadah.
komen di bawah